Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa kurikulum di Indonesia itu sering banget ganti-ganti? Dari yang penuh hafalan, terus mulai aktif, sampai sekarang yang katanya merdeka belajar. Nah, sebenarnya kenapa kurikulum harus terus berubah? Dan apa sih bedanya kurikulum yang dulu dengan kurikulum merdeka sekarang? Yuk kita bahas bersama dalam video evaluasi kurikulum dari masa ke masa hingga kurikulum merdeka. Teman-teman, di video ini kita bahas dengan santai dan gak bikin pusing. Oke teman-teman, sebelumnya mengapa ya kurikulum itu selalu berubah? Kurikulum itu ibarat peta perjalanan pendidikan. Kalau zamannya berubah, tantangannya juga berubah. Otomatis petanya harus diperbaharui. Tujuan pendidikan lebih fokus pada pengetahuan dan kepatuhan. Sekarang dunia itu butuh anak-anak yang kritis, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Karena itulah perubahan kurikulum bukan sekedar ganti nama, tapi bentuk evaluasi terhadap kebutuhan zaman. Oke, sekarang mari kita kilas balik kurikulum dari masa ke masa. Dari kurikulum lama pra 2000-an, pada masa ini pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Keberhasilan siswa di luar dari hafalan dan nilai ujian. Ada plus minusnya. Kelebihannya, materi tersampaikan dengan rapi dan terstruktur. Kekurangannya, siswa cenderung pasif dan kurang dilatih untuk berpikir kritis. Lalu selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP. Mulai ada perubahan besar. Siswa tidak hanya dituntut untuk tahu, tapi juga bisa melakukan. Sekolah dan guru diberi kebebasan menyusun pembelajaran sesuai kondisi lingkungan. Namun, di lapangan tidak semua guru itu siap, sehingga penerapannya masih belum merata. Selanjutnya, kurikulum 2013. Disinilah pendidikan mulai menekankan sikap pengetahuan dan keterampilan secara seimbang, pembelajaran tematik, penilaian autentik, dan siswa mulai aktif berdiskusi. Tapi banyak guru yang merasa administrasi terlalu berat dan pembelajarannya jadi kurang fleksibel. Lalu sekarang muncullah kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini sesuai namanya, kurikulum ini memberikan kemerdekaan dalam belajar. Ciri utamanya adalah pembelajaran lebih sederhana dan mendalam, fokus pada kebutuhan dan minat siswa. Guru lebih bebas memilih metode dan media. Ada juga proyek penguatan profil yang biasa kita bilang P5. Di sini siswa tidak hanya dipaksa harus sama, karena setiap anak itu memiliki keunikan dan perkembangannya sendiri. Lalu, apa yang berubah dan apa tantangannya? Secara konsep, kurikulum merdeka sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, tantangannya tetap ada, dari kesiapan guru, sarana dan prasarana, pemahaman konsep yang belum merata. Artinya, kurikulum yang baik tetap membutuhkan pendidik yang siap dan mau terus belajar. Jadi, dari masa ke masa, kurikulum di Indonesia terus berkembang untuk menjadi lebih baik. Bukan membingungkan, tapi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan zaman. Kurikulum merdeka hadir bukan sebagai kurikulum sempurna, melainkan sebagai ruang untuk bertumbuh bersama antara guru dan siswa. Terima kasih sudah menonton video ini.
Kalau menurut kalian, kurikulum mana yang paling berkesan? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.